Oke, selamat malam. Kali ini kita kedatangan tamu lagi dari Arci Luk Bangga ya. Kemarin kita sempat break sedikit karena beberapa minggu yang lalu kita ada kesibukan. Di minggu ini kita mulai lagi podcast bersama dengan tamu dari Arci yang sangat luar biasa, dari narasumber yang sangat-sangat luar biasa juga. Boleh kira-kira bisa diperkenalkan nama dulu dari om sebelah kanan? Siap. Boleh perkenalan dulu tuh? Perkenalkan, nama saya Fajar Satria dari klub Arci Aerofighter Club Indonesia. Oke, jabatan kira-kira apa di Arci Om? Untuk jabatan sementara sebagai anggota member. Oke, kalau tidak salah Om kemarin yang touring ya? Siap, iya. Itu kira-kira touring kemana saja? Bisa kita ini kan? Touring dari Makassar langsung ke Jawa, dari Sulawesi ya, dari Lubuk Banggai arah ke Makassar. Habis itu kita nyebrang kapal laut, kapal lautan. Habis itu singgah lagi ke Jawa, ke kota Sidoarjo, silaturahmi saudara. Selesai itu langsung gas atau OTW langsung ke arah Bima lewat pelabuhan Gili Manuk ke Tapang, salah, dari Banyuwangi ke Bali. Habis itu Bali ke arah Lombok. Kira-kira itu berapa kota itu waktu ke sana touring? Kalau perjalanan sih tidak terhitung sih. Banyak ya? Banyak sekali sih. Ini sempat nggak? Ini saya tidak sempat untuk mencatat. Banyak sekali. Gitu. Oke. Untuk perjalanan kapal saja sampai saya hitung ini sudah 9 kali selama 40 hari. Naik kapal itu 9 hari. Oke. 9 kali, maaf, 9 kali itu naik kapal. Kira-kira ada pengalaman menarik ketika touring atau bagaimana? Mungkin ada trouble di jalan atau bagaimana? Bisa kita sharing-sharing di sini kan? Boleh. Untuk perjalanan kita, alhamdulillah sih, tujuan sih satu, touring dan silaturahmi. Ya. Jadi di perjalanan itu kita ketemu backers lain, klub-klub lain. Di situ kita bisa tegur sapa, memperkenalkan diri dari mana. Disitulah jadi kita tukar nomor HP di situ. Jadi kita juga untuk memperkenalkan kita ini chapter dari mana, dari Lubuk Banggai. Disitulah kita memperkenalkan tempat wisatanya di Lubuk Banggai itu gimana. Betul. Disitulah teman yang tidak tahu jadi tahu di situ. Jadi untuk masalah pribadi, ya saya untuk pribadi sendiri sih senang sih begitu. Bukan untuk membawa saya pribadi sendiri. Ya. Jadi itu Perkenalkan juga komunitas di mana Om asal. Iya. Jadi di situ. Jadi keuntungan juga kita gabung di komunitas motor, salah satunya kita touring, banyak saudara juga kita. Banyak saudara, jadi kita nggak tahu jadi tahu tempat daerah mana. Jadi kita nggak punya saudara, jadi dapat saudara di situ. Ya. Kenikmatan kita jadi ikut klub bikers. Ya, betul. Begitu. Oke, dari band ini dipanggil Om Fajar. Iya, Om Fajar atau Fajar. Ober itu biasa. Ober. Iya. Oke, kita perkenalan dengan Pak Kecap ya? Siap. Oke, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Roy Mona, biasa dipanggil Bang Roy atau Om Roy. Menjabat sebagai Ketua Chapter Arci Banggai 2 periode sudah. Alhamdulillah, sudah 2 periode. Ini tahun terakhir kebetulan. Oh iya, betul. Karena di komunitas motor kan rata-rata 2 tahun ya? Ya betul. Oh enggak, ini 2 periode. Oh sudah 2 tahun? tahun. Oh 4 tahun berarti? 4 tahun cuma. Oh, berarti sudah terpilih 2 kali? Iya, sudah terpilih 2 kali. Berarti kinerjanya mungkin luar biasa. Bagaimana Om Fajar? Ya mudah-mudahan ini terakhir lah, biar bisa ada regenerasi. Oke. Kira-kira anggota Arci sendiri di Kabupaten Banggai itu ada berapa orang? Untuk member kita itu di Arci Banggai itu jumlahnya 24 orang. 24 orang, yang di Toili itu ada 3. Oh, di Toili ada juga? 3. Yang di Pagimana ada 1. Selebihnya ini dalam kota semua. Itu ada yang masih sekolah atau semua bekerja? Karena kan ada beberapa komunitas masih sekolah, ada yang bekerja. Mungkin di Arci bagaimana kita bisa? Kalau di Arci itu member kita rata-rata umur dari mulai 21 tahun sampai 40-an. Oh, berarti ada syarat ya? Tidak ada syarat. Oh, tidak ada. Syarat utama untuk bisa menjadi member kami itu
yang pasti sudah punya KTP, Ya, oh. punya SIM Ya. C, yang pasti itu. Bukan surat izin mencintai, bukan? Punya motor juga. Jadi kalau mereka sudah punya SIM C, sudah punya KTP, ya sudah siap, bisa kami terima sebagai member. Oh, karena kan ada beberapa komunitas walaupun masih sekolah mereka rekrut. Mungkin ini salah satu juga dari Archie mungkin tidak merekrut yang masih sekolah. Iya betul. Jadi kalau kita biasanya kalau ada waktu itu sih ada pernah yang mau gabung anak sekolah, cuman kami kan cukup harus membatasi itu karena Ya, betul. karena syarat utama dari mulai KTP dan SIM C mereka dia belum punya. Ya. Jadi mereka kita hold untuk masuk di pra-member dulu. Oh. Kita tahan dulu di pra-member, itu ada grupnya tersendiri Ya. di luar grup member. Jadi si grup prospek dan pra-member itulah sampai dia punya memenuhi syarat-syarat itu baru dia baru bisa bergabung. Oh. Nah, ini juga demi kebaikan dia, Ya, jangan betul. sampai dan kebaikan juga dengan nama komunitas, jangan sampai nanti orang tuanya jadi bermasalah. Kenapa Ya. anak saya belum punya SIM tapi diterima di komunitas motor? Lalu kalau misalnya ada apa-apa nanti di jalan dan segala macam bisa melibatkan juga yang terseret juga nama baik, Nama klub sendiri. komunitas, ya. Oke. Berarti secara ketika mau gabung di Archie itu ada tahap-tahapan Iya, kira-kira. Betul. Kira-kira bisa dijelaskan tahap bagaimana pertama? Kayak contoh pengambilan kalau di saya kan ada pengambilan pikir batuk, NRA dan lain-lain. Nah, Kalau di betul. Archie mungkin bisa. Ya. Jadi kita itu sebelum bisa bergabung untuk menjadi seorang member di Ya. Archie Banggai ini, dia harus memenuhi syarat pertama dulu tadi. Ya. Yang pertama itu tadi saya ulangi, ada SIM C-nya dan ada KTP. Setelah dia sudah memenuhi itu, maka ada proses dia sudah diterima masuk ke dalam grup pra-member atau prospek. Oke. Jadi yang prospek ini itu ada syarat-syarat untuk menjadi bisa bergabung dengan member yang lain yang sudah lebih dulu bergabung. Nah, jadi contohnya dia harus minimal sudah 4 kali ikut kopdar. Oke. Dan sudah pernah ikut 1 kali kopdar jeep. Nah itu. Lalu ada sebenarnya yang dulu itu ada harus touring 1000 km dulu. Ya dulu. Iya. Ya sama. Jadi karena memang sudah zamannya sudah berubah. Ya, betul. Zamannya sudah berubah, mungkin itu sudah mulai kita kikis. Ya. Jadi jangan sampai syarat-syarat yang terlalu berat itu memberatkan teman-teman yang mau gabung. Ya betul. Sedangkan mereka senang sekali mau gabung, Ya. tapi kita malah membatasi dengan syarat-syarat yang berat. Betul. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi sekitar kalau masalah teknisnya itu ya kayak tadi Ya, betul. Pak Kecap bilang Ya, kan. betul. Kira-kira di Archie ini sejarahnya terbentuk di Kabupaten Bangka itu bagaimana? Awal mulanya Archie ini terbentuk? Ya, awal mula terbentuk itu tanggal 17 Desember 2017. Sudah lama berarti? Iya, ini sudah tahun kelima kita berdiri. Jadi di tahun 2017 itu Kecap dan pelopor pertamanya itu namanya Michael Joshua. Nah, itu Om Kel, dia bikers lokal di sini. Dia sebelumnya pernah di klub-klub yang lain, sehingga dia kebetulan beli motor Aerox. Nah, dia coba kumpul. Salah satu pendiri? Iya betul. Jadi Oke. dia yang mendirikan itu. Jadi sudah berapa tahun ini? 5 tahun. Masuk 5 tahun? Jadi Desember besok ini kami resmi 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. NIF-nya itu kapan? 17 Desember. 17 Desember ya? Berarti periode terakhirnya Pak Kecap ini? Ya, ini benar. Kira-kira sudah ada calon ketua baru atau bagaimana? Ya, mungkin kita coba komunikasikan terus ke teman-teman biar bagaimanapun berkomunitas itu kan kita berkumpul Ya. atas dasar hobi yang sama, kesukaan yang sama. Jadi kebetulan Archie ini kan motornya Aerox. Ya. Berawal dari sama-sama pecinta motor Aerox, sama-sama suka touring, Ya, betul. sama-sama suka modif motor, sama-sama banyak kesamaan di situ. Akhirnya kita berkumpul, sehingga di situ pun akhirnya kita coba untuk membuatkan program-program kerja yang lebih luas daripada itu. Bukan hanya sekedar itu saja. Jadi kita coba buka jaringan bahwa member yang ini, Mas Fajar, apa sih kelebihannya gitu. Untuk member yang ini dia hobinya apa sih, dia kesukaannya apa, yang satunya yang lainnya lagi itu kerjanya apa sih. Jadi dari segala kebutuhan itu kami, jadi nilai-nilai brotherhood dan persaudaraan itu jauh lebih tinggi, bukan hanya cuma sekedar kopdar, nongkrong, touring, cuman ngopi-ngopi, cerita-cerita sana Ya. sini. Nah, jadi kita juga ngebangun di sini persaudaraan.
Nah, misalnya kita ada butuh sesuatu, nah kebetulan ada teman member di Ya. member ini dia pakar di bidang sesuatu. Misalnya contoh ini, Ya. ada teman member yang mau menikah, teman mau menikah di komunitas. Kebetulan member yang di dalam ini adalah seorang fotografer. Oh, Ya, kurang nangkap, lebih nangkap, seperti nangkap. itulah. Jadi daripada harus ke orang lain, lebih baik ke teman Ya, sendiri. betul, Nah, betul. jadi jaringan itulah yang kami coba perkuat di Archie. Jadi bahwa nilai-nilai persaudaraan itu yang coba kami tumbuh ini dari member ke member yang lain. Nah, disitulah. Jadi bukan hanya sekedar membahas tentang masalah motor. Iya, betul. Jadi kami udah mulai kemana-mana ini. Berarti melihat potensi dari Betul. setiap member yang ada. Betul. Oh, mungkin teman-teman yang ada di Loop bisa meniru apa yang Archie sudah lakukan. Karena ini kalau kita pikir kegiatan yang positif juga. Ya, kan? betul. Salah satu positif juga. Kira-kira ini saya mau bertanya juga sama Pak Kecap dengan Om Fajar. Mungkin ada pandangan yang berbeda, walaupun sama komunitas kan ada Ya. pandangan yang berbeda kan. Kita pengen bertanya masalah touring. Konsep touring itu Ya. menurut Om Fajar dengan Pak Kecap itu seperti apa konsep touring? Karena ada beberapa pandangan yang mungkin bagi mereka itu benar, tapi ya kalau kita lihat secara umum seperti apa? Oke. Touring itu seperti apa begitu? Karena ada yang bilang touring itu harus antar kabupaten. Mungkin itu benar atau tidak, nanti kita sharing-sharing bersama Siap, kan? siap. Dimulai dari siapa dulu nih? Om Fajar atau Om Kecap? Om Kecap dulu atau Om Fajar dulu? Karena barusan touring ini jauh. Atau dari mana ya? Pak Kecap atau Om Kecap. Om Kecap siap. dulu, oke. Oke, jadi saya coba ini ya mendefinisikan dulu Ya, betul. mengenai touring. Jadi kita di dunia komunitas bikers ini ya tidak jauh lah. Ini sudah hal yang lumrah, touring, Ya. kopdar, tour jeep, tour wis, kopdar gap segala macam itu. Ya. Dan istilah-istilah bikers itu kita sudah tidak merasa aneh lah. Bahwa di komunitas motor itu ya ada agenda, pasti ada agenda, bahwa agenda itu disebutnya touring. Ya. Jadi kalau kita coba definisikan, touring itu sebetulnya adalah keadaan riding jarak jauh. Oke, oke. Kalau ini menurut pandangan saya, Ya, ya. mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman bikers Ya. yang lain. Jadi kalau touring itu adalah sebetulnya riding jarak jauh. Nah, sedangkan kalau untuk definisi riding itu sendiri adalah berkendara, Ya. mengendari motor. Kalau Ya. kita bikers berarti mengendarai motor, berkendara motor, atau berkendara mobil, itu disebutnya riding. Jadi kalau misalnya kita bahas touring, berarti itu kita dari tujuan tempat asal kita itu menuju tempat tujuan yang cukup jauh jaraknya. Nah, itu yang disebut touring. Entah itu touringnya karena alasan pekerjaan, Ya. entah itu touring alasannya itu atas dasar silaturahmi, mengunjungi teman-teman bikers yang lain, Ya. silaturahmi, atau itu alasannya touringnya touring wisata, Oke, oke. atau ada touringnya itu touring pulang kampung misalnya. Oke. Nah, jadi karena sebuah jarak maka disebut jaraknya cukup jauh, jadi disebutlah itu touring. Touring. Jadi kalau misalnya jaraknya pendek itu bukan touring. Kayak contoh, kalau antar kecamatan itu berarti tidak masuk kategori touring. Nah, kalau antar Ah. kecamatan, kalau mungkin ya, kalau menurut pandangan pribadi saya sendiri, kalau kecamatan yang misalnya berjaraknya dari antara tempat asal ke tempat tujuannya itu antar kecamatan, Ya. tapi jaraknya lebih dari 100 km mungkin bisa disebut touring. Oh, betul. Tapi kalau hanya jaraknya cuma di bawah 50 atau 30 Ya. km atau bahkan cuma Bukan 10 touring. km itu bukan touring, itu riding. Itu riding. Ya, sangat betul. Karena banyak orang bilang, cuma pergi kasih ini sudah bilang touring. Ya, betul. Jadi kalau Om yang habis touring kemarin, bagaimana pandangan dari Om Fajar mengenai ini kata touring ini Ntar dulu. seperti apa? Ini saya izin dulu nih Oke, sama siap. ketumnya Sonic. Boleh ngerokok ya? Oh, bebas Kita di sini. ngerokok ya? Di sini bebas. Oke, siap nih. Biar santai nih. Iya, karena channel ini bukan untuk 18 ke bawah. Iya, Oh, iya, betul. 18 ke atas. 18 play. Silakan Om Fajar mungkin mau sambil bicara, sambil ngerokok bebas. Iya. Oke, Om Fajar mungkin punya pandangan tersendiri terhadap ini kata touring ini seperti apa? Kalau kemarin kan, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, kalau yang sudah itu kita lihat 1000 km itu baru dikatakan touring kan, akan ada seperti begitu kan. Cuma sekarang kan sudah mulai berubah seperti tadi Om Kecap bilang. Mungkin kalau dari Om Fajar punya pandangan tersendiri mengenai kata touring ini. Kalau untuk saya pribadi touring ini karena kita awal kan
awal touring ya masih belum senior dibilang. Cuma dari sebelum kita masuk klub, memang disitulah kita ini ada cita-cita, keinginan saya ini ingin menjelajah, atau artikan itu touring, menjelajah seluruh wilayah Indonesia. Karena disitulah kenapa dibilang menjelajah Indonesia, karena saya ini ingin tahu keadaan di Indonesia itu gimana. Disitulah akhirnya saya coba masuk di Lubuk Banggai ini. Kalau saya sih memang asli Surabaya sih. Oh, asli Surabaya. Di Jawa. Jadi di Jawa. Jadi di sini saya bergabung, adaptasi, penyesuaian di teman-teman Lubuk Banggai sangat luar biasa, alhamdulillah. Di situ kita ambil hikmahnya, bergaul, interaksi. Jadi disitulah ilmu yang kita dapat bermanfaat buat saya. Ya oke, kita bergabung di klub Archie. Untuk semua klub yang lain, perbedaan klub, sahabat itu saudara semua. Saling kita tukar pikiran. Untuk kita pribadi, kita touring, bukan kita membanggakan. Saya ini dibilang wah touring terlalu jauh, dibilang wah gini. Saya terus terang tidak, bukan begitu orangnya. Berarti Om Fajar ini bisa dikategorikan juga sama seperti si Bolang ya? Si Bolang Buana ya? Jadi keinginan hati tiba-tiba ini rencana touring saya ini kemarin memang amburadul, tujuan ke Sumatera titik nol. Nah, titik nol akhirnya berubah haluan ke titik nol sampai Bima titik 0 kilometer. Jadi di situ. Tapi tidak apa-apa, untuk perjalanan ini sih memang waktu perjalanan dari awal dari Lubuk Banggai sampai finish lewat Kalimantan, rutenya kan dari Sulawesi ke arah NTB, ke arah Bima, habis itu PP dari Bima ke Jawa, Kalimantan, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Balikpapan itu sudah akhirnya perjalanan naik kapal Balikpapan ke Palu. Habis itu sudah finish selesai. Itu waktu itu 40 hari kalau nggak salah. 1 bulan berarti ya? 1 bulan lebih. Rencana sih mau keliling Indonesia, cuma karena ini kan mendekati juga bulan mau ini Idul Adha, ya, kan? betul. Terpaksa saya hentikan sementara dulu. Tapi untuk gelombang keduanya insya Allah kita mau tembus ke 0 km Sabang. 0 km Sabang. Sama, pengen juga ke sana itu. Insya Allah. Kalau memang umur panjang, sehat, insya Allah. Kalau touringnya saya terjauh itu baru sampai Palu. Iya. Kemarin pengennya ke Toraja cuma batal. Kalau Om Kecap sendiri, touringnya itu sampai di mana kira-kira? Dari secara pribadi itu? Pribadi nih ya. Atau mungkin sama-sama dengan komunitas atau mungkin pribadi? Jadi kalau untuk sebelum saya di Archie, sebelum saya di Archie, kebetulan saya asli Jakarta. Oke. Jakarta itu saya Jakarta Bali itu sudah 3 kali. Lumayan juga Bali itu. yang jalur utara sama pantai selatan itu sudah saya lewati. Kalau untuk Sumatera saya sampai Pekanbaru. Kalau Sulawesi alhamdulillah sudah habis kecuali Sulbar. Menuju sana saya belum. Oh, tapi Sulawesi rata-rata sudah. Iya. Tinggal Sulbar. Gorontalo sudah. Manado sudah. Itu kapan itu Om Kecap kira-kira? Saya belum jadi ketua atau untuk di Archie, kalau untuk di Archie itu sudah Sulawesi ini Archie dan Bali. Jadi saya sudah kasih habis 1 Bali itu sudah juga atas nama Archie, di Archie juga itu Sulawesi sudah kecuali Sulbar. Oke, sebelum gabung di Archie, Sebelum digabung Archie, nah itu komunitas lain. Oh, udah perlu sebut. Oke, siap. Archie. Saya dengar juga kayaknya di Archie ini ada satu aplikasi kalau tidak salah itu yang namanya Drive ya. Itu yang buat dari Archie sendiri atau bagaimana itu? Iya, jadi ceritanya cukup panjang ini sejarahnya. Ya, jadi awalnya itu dari komunitas Archie memang. Oke. Jadi kebetulan saya dengan ada salah satu membernya juga atas nama Isak Umar. Itu dia berteman lah dengan seseorang yang memang ahli sekali di bidang aplikasi, pembuatan aplikasi. Nah, jadi dia coba kembangkan dulu
awalnya ini adalah aplikasi sedekah awalnya. Oh, Tapi karena bisa dikembangkan, apakah bisa kita coba bikin kurir di situ, motor atau mobil segala macam. Setelah dites ternyata bisa. Jadi karena bisa itu akhirnya ya coba kita kembangin aja yuk, seperti mirip-mirip si perusahaan besar itu ya kan, yang hijau dua hijau besar itu. Nah, bisa nggak nih? Alhamdulillah bisa. Jadi drive itu sekarang sudah berjalan 2,5 tahun. 2,5 Ya tahun. sudah berdiri 2,5 tahun dan sudah se-Indonesia itu 26 kota. Awalnya di Loop berarti? Iya, memang. Berarti Pelopornya memang di Loop Bangkai. Loop dari komunitas Arci sendiri. Alhamdulillah dari. Jadi komunitas lain apa yang harus kita buat biar bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Ya, kan? siap, betul. Oke, kira-kira pertanyaan ringan-ringan juga. Kalau dari Arci sendiri melihat komunitas yang ada di Kabupaten Bagai itu seperti apa kira-kira? Mungkin ada nilai plus atau bagaimana? Kita sharing-sharing kan? Oh ya, siap. Melihat komunitas yang ada ini di kota Lu atau di Kabupaten Banggai. Sebentar dulu, saya tanya ulang lagi biar lebih detail. Iya. Ini komunitasnya khusus motor atau komunitas Khusus semua motor. Oh, khusus motor. Karena ya? kita ada di podcast bikers. Siap. Oh, ada yang mau gabung. Kayak Om Fajar punya minuman. Mana tadi? Ada. Ada ketuanya MBL datang. Oh iya, kasih yang Om Fajar ini dari tadi haus kayaknya ini. Om Kecap, sampai di mana tadi kita? Oh, iya. Saya lupa. Pandangan terhadap komunitas. Oke. Di Lubang ya. Khusus Motor ya? Motor karena kita ada di podcast biker. Ya, siap, mantap. Ya, jadi kalau saya pribadi coba menyikapi pertanyaan dari ketum nih. Ya, aduh. Jadi ya memang alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi animo teman-teman bikers di Kota Lubang itu sangat besar. Ya. Jadi makanya setiap segmen motor itu ada kelasnya. Ya. Hampir lengkap lah, meskipun tidak semuanya, tapi lengkap dari mulai yang motor lama, dari mulai Honda Tiger, Ya. itu masih tetap ada. Sampai yang terbaru mungkin nanti ada Fazo Indonesia itu mungkin akan masuk di Lubang Banggai. Itu yang terbaru, produk terbaru dari Yamaha. Itu kemungkinan akan masuk juga di Lubang. Nah, jadi saking banyaknya ini, nah di situ bisa kita lihat dan kita nilai bahwa animo teman-teman bikers ini ternyata besar sekali terhadap komunitas bikers. Mereka cinta terhadap entah itu komunitasnya, kumpul-kumpulnya, entah itu dia suka modif motornya, entah dia suka touringnya, atau yang lain-lain. Nah, jadi memang, dan ini saya perhatikan teman-teman komunitas klub-klub yang lain ini cukup bertahan lama gitu loh. Ya. Berdiri itu dia awet, cukup panjang umurnya. Nah, berarti di situ kita bisa nilai juga bahwa mereka ini memang niatannya ini terhadap komunitas, kecintaan dia terhadap komunitas ini tinggi sekali. Nah, itu luar biasa sekali, dan itu saya sangat mengapresiasi teman-teman bikers di Kota Lubang Banggai ini bahwa memang kalian luar biasa sekali. Kalian apalagi kalau misalnya komunitas-komunitas ini bisa kita bawa ke arah yang jauh lebih positif. Ya, betul. Dan memberikan dampak yang positif juga buat masyarakat Lubang Banggai, itu jauh lebih baik. Ya, karena beberapa masyarakat juga pandangan mereka, komunitas motor ini geng motor. Ya. Balapan, minum miras. Nah, kira-kira dari Arci sendiri itu bagaimana tanggapan masyarakat yang kan pasti ada pandangan begitu kan? Ya. Ngapain gabung di komunitas motor tidak jelas, betul. tidak ada penghasilan. Memang kalau secara ini kan kita hobi komunitas motor, jadi jelas kalau namanya hobi pasti di luar uang. Cuma kira-kira ada nilai positif tidak? Karena banyak kan masyarakat pandangannya, ini gabung di klub motor sama seperti geng motor. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ya, jadi begini. Mungkin di zaman atau di era yang dulu itu yang kumpul-kumpul dengan motor itu disebutnya geng motor. Ya, betul. Tapi memang setelah berubah zamannya, eranya sudah berubah. Jadi komunitas-komunitas motor itu, pecinta motor itu coba menetralisir keadaan-keadaan itu yang negatif-negatif. Nah, jadi mereka coba mengikis semua hal-hal yang tidak baik itu dirubah menjadi hal-hal yang positif. Misalnya contoh, kita kumpul-kumpul, lalu diadakanlah bakti sosial. Ya, betul. Kita saling bantu kalau misalnya ada bencana atau apa. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa dibangun. Nah, contoh saja dari Arci itu, kita bukan cuma aksi sosial, tapi aksi keagamaan juga kita. Ya, betul. Ya.
Jadi kebetulan dari Archie juga kita coba mendirikan, kalau misalnya ketum pernah dengar biker subuhan Luwuk. Oh, pernah dengar? Ya, itu biker subuhan Luwuk itu juga dari Archie yang bentuk. Oh, Ya, berarti banyak ini arti sobat. Ya, jadi baik dari situ juga mulai keagamaan, aksi Ya, sosial, betul. hal-hal positif, termasuk ya mungkin yang drive tadi. Ya. Kita coba naungi UMKM Ya, betul. pedagang-pedagang sekota Luwuk untuk bagaimana caranya kita coba meningkatkan penghasilan bagi mereka gitu. Ya. Kan eranya sudah era digital, jadi bukan hanya cuman kita punya kios, punya warung, berjual offline saja, tapi kan kita juga bisa memanfaatkan era digital ini Ya, agar betul. bisa berjualan online. Biar bagaimanapun dengan bila kita mengikuti perkembangan zaman, ya insya Allah mudah-mudahan itu bisa membantulah mengangkat perekonomian teman-teman UMKM dan pedagang. Ya, sekota betul. Luwuk Banggai. Karena sangat beda juga ya kalau kita mendengar geng motor dengan klub motor. Iya, betul. Kalau geng motor itu kayaknya tidak punya ADART ya. Betul. Kalau klub kan pasti ada kan, ada aturannya jelas. Nah, berbicara tentang aturan, kira-kira pemakaian knalpot ini kan tadi kan kita sudah sempat bahas. Sebenarnya sudah banyak sekali dibahas tentang masalah knalpot. Kira-kira dari Archie sendiri tentang knalpot ini seperti apa? Apakah diperbolehkan di Archie memakai atau tidak? Mungkin ada aturan tersendiri Iya. atau bebas begitu? Jadi begini, kalau di Archie sendiri itu kita ada Archie pusat, Archie nasional. Oke. Ya, jadi ada ART dari pusat dan juga ada ADART yang dibangun oleh si chapter-chapter itu sendiri masing-masing. Jadi kalau misalnya yang dari pusat memang kita karena sudah bekerja sama dengan IMI, dengan Oke. IRFA misalnya, yang terutama dengan Satlantas. Ya, Oh, jadi iya. memang kami berusaha untuk patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Satlantas. Ya. Nah, tapi kalau untuk Banggai memang kami juga mengikuti itu. Tapi kami punya persepsi sendiri terhadap Ya. pandangan kami Betul. untuk si knalpot ini. Jadi begini, logika yang bisa kita ambil CC besar itu biar bagaimanapun pembuangannya pasti besar. Ya. CC besar. Kalau jikanya dia tidak besar maka tidak akan horsepower ya, kalau gitu bahas. betul. Horsepower itu tidak akan maksimal. Ya. Nah, jadi kita ambil logikanya, contohnya adalah begini. Tidak ada semua kendaraan yang CC besar yang suaranya kecil. Masuk. Ini mohon maaf ini Kakak Pasya. Pak Pasya. Setelah saya mohon maaf, ini hanya kita Iya, betul. sharing aja. Jadi memang kenapa moge itu yang cc-nya ratusan hingga ribuan cc, mereka itu tidak ada yang suaranya kecil. Ya. Suaranya pasti besar. Dan itu memang disalurkan pembuangannya ke knalpot. Makanya suaranya ikut besar. Bukan hanya motor, mobil. Ya. Semua mobil yang ber-cc besar itu pasti suaranya besar. Tidak ada yang suaranya kecil. Ya, betul. Karena itu tadi horsepower tadi itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, jadi begini. Mungkin pabrikan sudah memberikan standar. Pabrikan. Kita tidak bisa juga menyalahgunakan atau menyalahi apa yang sudah yang dibuat oleh pabrik. Ya. Jadi pabrikan misalnya contoh kalau karena kami Yamaha tidak mungkin memberikan produk yang tidak baik gitu loh untuk penggunanya atau customernya. Nah, sehingga si knalpot itu pasti sudah dengan hitung-hitungan pabrik yang sudah sesuai standarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tapi kita punya ilmu di mana adu mekanik bahwa sesungguhnya kendaraan yang kita kendarai ini itu sebenarnya bisa kita punya potensi bisa dikeluarkan jauh lebih baik lagi daripada hasilnya si pabrikan. Ya, masuk. Ya, contoh kita bore up. Ya, Nah, betul. salah satunya kalau misalnya kita bore up, kita naikkan cc segala macam, kita bore up dari mulai onderdil atau jeroannya si motor, itu cc-nya otomatis pasti naik. Ya. Horsepower-nya juga ikut naik. Nah, horsepower yang naik itu juga itu pasti membutuhkan pembuangan yang besar. Ya, Nah, betul. di saat pembuangan besar itu tidak bisa kita menggunakan si knalpot standar. Mohon maaf ini, Pak Pas ya. Iya. Nanti Kakak Pas diundang lagi. Ini saja apa? Kita sharing. Ya. Nah, jadi itulah yang menjadi kendala teman-teman yang memang yang sangat mendalami ini ya, ilmu otomotif gitu loh, khususnya motor ini. Ya. Ini masalah horsepower yang dikeluarkan. Nah, jadi itulah yang mau yang kita bahas. Dan setelah itu di sisi lain mungkin teman-teman kita Satlantas di Kota Luwuk Banggai ini biasanya kan selalu ada ini alat deteksi
Oh ya, suara. harusnya ada. Ya, Kalau ya, ada penilangan ya, harusnya betul. ada. Jadi kalau kita di peraturan di undang-undang itu kalau nggak salah itu yang 110 cc itu dia Ya. berapa desibel suara, lalu yang 125 cc itu berapa desibel suara, Ya, betul. 150 ke atas berapa, 250 dan 500 ke atas atau 1000 ke atas itu sekian. Nah, sebenarnya sih itu sudah luar biasa sekali. Jadi Ya. si alat deteksi desibel suara itu yang sebenarnya kita butuhkan. Sebenarnya kalau cc ini kalau sesuai dengan aturan itu sekian, apakah bisa kita pakai knalpot racing lalu kita tes di alat Ya, deteksi itu? seharusnya dites. Ya betul. Kalau misalnya tidak melebihi dengan si undang-undang ya, Ya. dengan syarat undang-undang maka seharusnya boleh. Ya. Seharusnya boleh. Tapi kalau misalnya lebih ya berarti kita mengalah. Ya, Boleh. betul. Seharusnya. Kita harus pilih yang di bawah itu sesuai dengan kategori suara desibel tadi. Iya, kan saya juga pernah kapan hari undang ada beberapa dari satuan lalu lintas ke sini. Memang untuk Kabupaten Banggai belum ada, kata mereka belum ada alat untuk mencoba suara knalpot itu sendiri. Karena kalau kita di kota-kota besar mungkin sudah ada ya, kayaknya. Betul, di kota besar ada mereka alat ukurnya itu. Ya, jadi alasannya itu ditilang karena mengganggu masyarakat. Kenyamanan. Kalau Ya. sesuai aturan, kalau kita lihat sesuai aturan pas kan ada ininya alat untuk Ya. ulut desibel tadi? Ya, itu alat ukur desibel suara. Ya. Nah, jadi begini, Tung. Sebetulnya yang harus dirazia sebetulnya Ya. itu yang bogar-bogar yang dirakit sendiri, Ya. dibelah-belah seharusnya. Betul. Karena memang kalau misalnya seandainya yang racing yang hasil pabrikan juga itu harus dilarang juga, ya seharusnya si pabriknya juga ikut ditutup. Kemarin saya juga sempat tanya, kalau memang ada pemakaian knalpot ini dilarang, kenapa kita tidak terapkan sama seperti miras? Ini contoh ya. Ya betul. Kalau miras kan ada razia di tempat-tempat penjualan. Bagaimana knalpot itu dirazia bukan di para pemotor yang memakai, dirazia kepada toko-toko. Kira-kira dari pandangan Pak Ketua bagaimana ini? Ya cocok sih, saya setuju juga. Jadi begini, kalau seandainya yang dirazia itu adalah produk-produk knalpot racing resmi Ya. pabrikan, nah itu seharusnya yang harus didatangi ya si pihak Ya, pabrik gitu. alasan Harusnya. mereka karena dijual itu untuk yang mau ikut balap road race. Karena logikanya tidak tiap hari ada orang ikut balap kan? Ya betul. Ah, Nah ini seperti akal. jawabannya kembali lagi nih, Ah. Tung. Kembali lagi bahwa buat teman-teman komunitas atau bikers yang suka dengan memaksimalkan horsepower motornya itu, si knalpot racing itu diperlukan. Bahkan Ya, kami betul. kami ini sebenarnya para bikers ini tidak butuh dengan yang knalpot dibelah-belah itu. Ya, betul. Kami butuhnya knalpot yang pabrikan betul. Yang sudah dijual memang yang di toko. pabrikan yang resmi, betul. Pabrikan resmi. Jadi kami tidak akan mau menyentuh. Sedangkan begini, kalau kami harus ikut-ikutan yang ugal-ugalan yang prat-prat Ya. segala macam di jalanan itu yang dibelah-belah kenapa? Ya. Itu juga merusak motor kami. Gitu. Dibobol itu istilahnya. Dia dibobok itu kan itu merusak motor kami, itu jauh lebih boros bensin Iya. segala macam. Nah, tapi kalau kita yang hasil pabrikan itu hasil riset juga. Ya, betul. Jadi keunggulan juga kita pakai knalpot bogar itu, kalau kayak touring tuh kan ada istilah bilang kalau kita touring itu pakai knalpot bogar itu lebih mantap, Ya. tarikannya lebih bagus, Ya. terus tidak ngantuk juga. Iya, Bagaimana? Iya, ini ada penjelasannya memang. Ya betul, karena touring tadi kita bahas di awal, bahwa Ya. touring itu adalah perjalanan riding yang jarak jauh. Ya, betul. Ya betul. Ya, bagaimanapun seorang bikers untuk touring itu harus punya manajemen touring yang baik. Ya, Kondisi fisik, persiapan, keadaan motornya harus sehat segala macam itu. Di sisi lain, si ridernya ini, si bikersnya ini dia harus punya kondisi fisik yang sangat cukup gitu loh. ya, Yang fit, tidak sakit. Nah, di sisi lain, perjalanan jauh itu menghabiskan stamina yang sangat luar biasa buat lelah. Nah, ini jadi begini. Apa hubungannya touring fisik seseorang itu dengan si knalpot gitu, Ya. knalpot racing. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Nah, sebenarnya ada hubungannya. Suara yang cukup lumayan bersuara, knalpot yang dihasilkan oleh si knalpot racing ini, Ya, betul. itu cukup membantu kesadaran tubuh kita ya, untuk tetap standby dibandingkan yang tidak ada suara sama sekali. Ngantuk. Iya betul, keadaan jalan yang membuat kita stagnan ya, jalanan ini misalnya pohon kelapa Ya. yang hanya lurus terus.
itu membuat kita mengantuk pasti, itu yang mengantuk. Betul. Nah, dengan sedikit ada bantuan suara, sedikit kebisingan dari knalpot racing itu tetap terjaga kita. Oke. Jadi ada nilai plusnya juga ya. Ya, betul. Kita akhirnya kedatangan tamu lagi satu orang. Iya. Dari mana ini? Dari Archie juga. Boleh perkenalkan dirinya dulu toh? Boleh. Nama saya Tris, saya sebagai bendahara di Archie Banggai. Sebagai bendahara. Asli dari mana ini? Asli dari menetapnya di Luwuk, Di Luwuk. tapi dari Sulawesi Selatan. Tadi siapa namanya? Tris. Tris, bukan Mai, bukan. Maksudnya My Love, Oh gitu, bisa aja gitu. Bercanda tuh. Soalnya dari tadi pas siapa tadi? Tris. Tris masuk tadi saya langsung sesak napas. Oh gitu. Soalnya separuh napasku ada di dia. Iya. Bagaimana napasnya? Aman ini aman kan, cuma bercanda. Oke, kita mau tanya dulu kalau bendahara tadi kan? Iya. Sejauh ini bendahara ini sangat penting jelas dalam organisasi kan. Kalau ini kita maksudnya saya ulik sedikit kan. Kalau ibu atau siapa ini? Sis. Nona ya? Tri tadi Tris. Tris. Nona manis. Nona manis. Menjabat sebagai bendahara sudah berapa lama kira-kira? Dari pertama Archie. Oh sudah. Berarti sudah masuk 5 tahun ini. Tidak, baru 4 tahun. 4 tahun. Desember kan? 2 periode. Oh. 2 periode. Ini apakah 2 periode ini cuma ketua yang diganti atau semua pengurus? Semua susunan. Oh semua berarti Semua susunan. dirubah. Oke. Kalau touring sudah sampai sejauh mana? Tadi kan kita sudah bahas touring itu. Kalau touring saya baru Pulau Sulawesi. Sulawesi apa ini? Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, baru saya sih. Kalau di Archie itu sendiri, sisnya ada berapa orang kira-kira? LW ke sini. Ya. LW ke situ ada 3. Ada 3. Oh, tidak datang semua ini malam? Tidak. Ada Pak. di Batui. Oh, ada di Batui. Saya besok di Batui juga, siapa tahu. Iya. Ketemu. Oke, kita akan bahas masalah ini juga tentang kata brotherhood. Tadi kan Pak Kecap sempat singgung sedikit kan. Kita akan ulik lagi lebih dalam tentang brotherhood itu seperti apa kira-kira dalam komunitas. Jadi brotherhood itu bisa kita artikan persaudaraan. Iya. Ya, jadi kenapa tadi Archie Banggai sempat menyebutkan bahwa bukan hanya kopdar saja atau Ya. kumpul kopi darat dan untuk kumpul sebagai sesama pecinta si motor tersebut. Nah, Ya, jadi betul. di Archie itu kita coba bangun itu komunikasi yang baik dan brotherhood. Nah, persaudaraan itulah yang kita coba angkat di sini, bukan hanya karena cinta motornya atau modif motornya atau hanya Ya, touringnya betul. saja, tapi kita coba buka yang lebih luas lagi sehingga itu meningkatkan rasa persaudaraan lebih tinggi. Jadi misal contohnya ada member-member yang sedang hajatan, Ya, betul. kita datang, kita bantu. Lalu ada saudara kita yang mungkin member ada yang melahirkan atau ada member yang sedang sakit, itu kita kunjungi. Jadi semua nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang ada itu kita coba terapkan di dalam Archie ini. Jadi bukan hanya di saat member di saat kopdar saja atau di dalam komunitas, tapi dalam waktu-waktu tertentu juga kita coba bawa nilai-nilai persaudaraan itu. Contoh misalnya kita sempat touring, itu ada kopdar gap Archie All Sulawesi itu di Toraja. Jadi kita karena sudah terbiasa dengan manajemen touring, jadi kita atur apakah kita mau lewat jalur Poso Ya. atau kita mau lewat jalur selatan lewat Sultra Sultra ya, Ya, Sutra. Sulawesi Tenggara, atau kita lewat ambil jalur tengah bawah lewat Saliti, Kolo, tembus ke ini Batas. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu member-member siapa dulu yang siap berangkat touring. Oke, Kita oke. sudah list segala macam siapa yang dibawa, apakah bawa pasangan, apakah bawa anak. Nah, ternyata waktu itu kita ada yang bawa anak istri Itu kemana itu? ke Toraja. Toraja. Ya, Toraja. Jadi akhirnya kita coba sepakati dulu rutenya. Kita sepakati rutenya dan siapa-siapa saja yang berangkat itu nanti kita sesuaikan. Kita sesuaikan jadwal waktunya, race-nya di mana, titik race, checkpoint-nya di mana, kita siap gas itu kita lengkap. Kita coba atur manajemen sebagus mungkin
biar agar teman-teman ini merasa nyaman di jalan. Karena kurang lebih itu kan 1000 lebih kilometer Ya. dari Luwu ke Toraja itu. Jadi kita coba ambil musyawarahnya bahwa kita lewat selatan. Oke. Jadi kita ke arah Toili, menyeberang lewat Saliti. Saliti, kita masuk ke Morowali, langsung kita masuk Kendari, kita putar itu Kendari, Ya. masuk Kolaka Utara, kita ambil Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, baru naik ke Toraja. Nah, jadi disitulah selama perjalanan itulah nilai-nilai persaudaraan itu. Ya. Misalnya kita sudah atur, kita harus sepakati bahwa kalau misalnya kita lapar, berarti checkpointnya makan sarapannya jam sekian, rest jam sekian, estimasi di lokasi sekian, seperti itu. Di lokasinya di sini. Ya. Kita riding lagi 2 jam sampai 3 jam, checkpoint lagi untuk rest, istirahat, nanti jalan lagi, itu kita atur senyaman mungkin. Nah, selama perjalanan itulah nilai-nilai persaudaraan itu yang dibangun. Oke. Di saat makan semua, tidak ada yang tidak makan, Jadi kalau ada trouble, berhenti semua, Berhenti tidak semua. ada. Jadi kalau misalnya ada yang trouble, waktu itu di Kendari ada trouble ya, Mas Fajar ya? Ya. Motor ada dua member yang trouble motornya. Ya tetap karena kita sudah atur manajemennya dan aturan di situ, sehingga kalau ada yang trouble di situ, crash atau trouble, kita nggak bisa ditinggal member. Apapun yang terjadi, ya betul. kita tetap jaga sama-sama, berangkat sama-sama, pulang sama-sama, senang sama-sama, selamat sama-sama. Nilai berdekutnya Iya betul. di situ. Betul. Oke, ini sekarang terkait izin lintas. Kira-kira dari ketiga narasumber mungkin punya pandangan yang berbeda terkait masalah izin lintas. Karena setiap kita mau touring pasti akan ada izin lintas kan. Contoh kalau di Arci ada tamu dari luar, itu wajib Arci yang jamu atau bisa kita jamu dari semua komunitas begitu. Karena kan ada juga yang ini jadi perdebatan juga. Mungkin kita bisa sharing-sharing sama-sama sih terkait izin lintas. Bagaimana dari Om Fajar mungkin? Yang pengalaman banyak ini karena sudah putar-putar sampai di mana ini? Surabaya ya? Kalau untuk saya pribadi yang saya alami di jalannya waktu touring, kita memang izin lintas untuk klub chapter Arci Banggai nasional juga sudah di situ sudah muncul, sudah ada itu izin lintas kita, sudah terbaca untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang chapter lain yang tidak mengetahui izin lintas saya, Ya. ketemu di jalan tiba-tiba lihat oh ini ada klub mana, dia pasti tegur sapa. Itu kelebihannya kita sebagai klub motor. Jadi di situ saling tegur sapa, ngobrol, akhirnya kita dijamu lah gitu. Disitulah saling memperkenalkan diri, disitulah jadi ketemu saudara itu. Jadi untuk saya sih yang penting juga untuk izin lintas sih penting. Ya. Perjalanan kita bisa dipantau oleh teman-teman di sekitar Sulawesi atau di mana, itu pasti dipantau juga gitu. Tujuan kita di izin lintas itu. Dari Mbak Tris, Nona Tris, bagaimana? Ada pandangan lain tentang izin lintas? Kalau menurut saya sih penting sekali juga itulah kalau macam kita di jalan ada apa-apa, ada Ya. apa kan bisa terpantau kan Ya. posisinya di mana, bisa seperti itu. Terus kalau menurut tadi pertanyaannya bilang boleh di portal klub lain, Ya. artinya boleh tergantung klub itu sendiri mau portal atau tidak begitu kan? Kayak mau apa namanya? Mau tegur sapa di jalan begitu kan? Boleh sih, itu tergantung masing-masing klub juga. Kalau Ya. saya setiap ketemu klub di jalan pasti saya tegur, entah dari luar atau yang dalam kota begitu kan. Sama pokoknya sesama pengendara harus Saling tegur sapa. Dari Pak Kecap ini. Kayaknya sudah diwakilkan semua Sudah jawabannya ya. Jadi sekedar tambahan bahwa kalau misalnya ada tamu Arci dari chapter lain masuk ke Banggai, ya yang pasti kami sebagai tuan rumah harus memberikan yang terbaik lah untuk tamu. Ya. Nah, tapi kami juga itu membuka pintu yang sebesar-besarnya untuk teman-teman komunitas yang lain jika seandainya ingin bersilaturahmi Ya, dengan tamu. Jadi kami tidak membatasi itu, kami tidak coba pilih-pilih Ya. mana yang boleh portal, mana yang tidak itu kami jauh dari itu. Jadi
Ya sekedar itu aja tuh. Jadi kita terbuka. Siap. Jadi masalah portal ini kita bahas lagi karena ada kata portal. Kalau menurut dari Arsi sendiri, portal itu seperti apa? Karena saya pernah ke Palu itu kena portal kan, dikasih minum susu 4 liter dengan apa itu sirup 2 botol. Oke. Nah kira-kira ini portal yang bagaimana yang sewajarnya ada di klub motor? Mungkin pernah merasakan juga ya. Oke. Jadi begini, Tum. Saya tanya dulu sebelumnya biar lebih detail lagi. Ya. Waktu itu perjalanan dari Luwu ke Palu ya. Palu. Nah, itu portal di kota mana? Di kota Palu. Oh di kota Palu ya. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua adalah, Ketum waktu dari Luwu ke Palu itu ada izin lintasnya atau tidak? Ada. Ada ya. Ya, bukan Basiluman. Bukan masih lima ya. Bukan. Ada izin lintasnya. Oke. Lalu yang ketiga, izin lintas itu yang Mbak terima itu apakah yang membawa portal ini atau memang klub lain yang bawa portal ini? Yang bawa portal itu dari klub lain. Oh, di klub lain ya? Ya, Oke, klub lain. siap. Nah, jadi begini. Mungkin kalau kita coba runut dari sejarahnya bikers di Sulawesi, Ya. memang tidak lepas dari yang namanya gembok, portal rantai. Ya, oke. Ya, betul, portalan. Memang sadis zaman dulu. Sadis. Ya, sadis. Entah itu dari mulai makanan yang tidak wajar, Ya. jumlah makanan yang diberikan juga terlalu banyak, minuman yang aneh-aneh, sampai minuman yang disediakan itu apapun yang disediakan di atas meja harus habis oleh si tamu. Nah mungkin itu tradisi yang lama, Ya. Tum. Jadi kalau menurut saya pribadi setelah kurang lebih saya ada 6 tahun saya tinggal di Lubuk Banggai ini, dan sebelumnya saya sebagai bikers di kota lain, sebetulnya kalau di kota lain atau di provinsi lain tidak ada begitu. Oh, Ya ada. betul. Jadi dan alhamdulillahnya di Sulawesi juga sudah mulai berkurang ya. Ya, betul. Portal-portal tidak wajar ini sudah berkurang lah. Nah tapi sebenarnya hakikatnya seperti ini. Di saat ada tamu yang datang diperlakukan oleh tuan rumah dengan tidak baik, Ya. maka si tamu di saat dia pulang dia akan menceritakan kejadian yang dia alami Ya. terhadap teman-teman entah satu komunitasnya atau ke teman komunitas yang lain, klub-klub yang lain, bahwa saya di kota itu habis suruh minum tadi 4 liter, disuruh 1 bakul nasi, Ya. atau kasih habis sagu goreng, Kopi 1 cerek kan ada. macam-macam gitu. Nah jadi disitulah akhirnya timbul pembalasan atau Ya, balas dendam. pasti. Nah jadi sebenarnya hal-hal seperti itu kurang cocok atau tidak baik lah di Ya, dunia betul. bikers. Kenapa? Sehingga jika itu masih tetap diterapkan, itu membuat bahwa kota kita itu tidak mau dikunjungi oleh kota-kota yang lain. Jika Karena kita ketakutan. berperilaku, ya betul. Jika kita berperilaku tidak baik terhadap tamu, Ya. sehingga nanti tamu yang mau datang ke kota itu dia tidak akan mau, dia khawatir, takut, bahkan bersinggungan pasti. Ya, betul. Sedangkan kita sudah tahu ada aturannya bahwa di dunia bikers itu ada izin lintas. Izin lintas itu adalah permisi, monggo, tabe, saya mau masuk, ada urusan kerja, ada urusan silaturahmi, ada urusan yang lain-lain lah. Saya mohon izin terhadap bikers setempat gitu kan, jika ada trouble atau ada masalah tolong dibantu, tolong kami mau silaturahmi. Ya itu kan sebetulnya itu kalimat sopan terhadap tuan rumah si pemilik kota yang kita tuju. Nah jadi alangkah baiknya si tuan rumah pun harus menyambutnya dengan bahasa yang baik dan perilaku perbuatan yang baik pula terhadap tamu. Nah jadi disitulah, karena sekarang eranya sudah berubah tuh, eranya sudah berubah, sudah bukan yang seperti dulu. Bagaimana caranya kita ini bikers ini berlomba-lomba, kita mengiklankan atau mencoba menginformasikan ke teman-teman bikers di kota-kota lain atau chapter-chapter lain itu bahwa Lubuk Banggai itu luar biasa, tempat wisatanya luar biasa, Kilo 5 itu luar biasa, diving di Pulau 2 itu luar biasa. Kita coba jual tempat-tempat pariwisata kita jual bikers Lubuk Banggai itu ramah-ramah dan solid-solid orangnya. Ya, betul. Brotherhood-nya tinggi. Nah itu kita coba jual sekarang ini. Itu yang kita coba biar agar para tamu ini mau berbondong-bondong masuk ke kota Lubuk Banggai. Betul. Nah kalau seandainya kita masih mencoba menerapkan portalan yang Tidak sadis, wajar, yang tidak wajar, gembok rantai yang tidak sewajar itu, otomatis tidak akan ada satupun bikers yang mau ke kota itu. Ya, karena sudah Iya. ketakutan kan. Dengan cerita dari ini. Iya, sudah betul, kurang lebih terdeteksi. seperti itulah tuh. Oke. Ini kan ada isu
ini kita bicara tentang lalu lintas kan, program-program dari Polantas. Ada isu, bukan isu mungkin akan diterapkan, masalah tilang elektronik. Kalau saya tidak salah itu DN kan mau diganti. Yang tadinya dasarnya warna hitam, tulisannya putih akan diganti. Dasarnya putih, terus tulisannya hitam. Kira-kira menurut dari ketiga narasumber, efektif tidak tilang elektronik ini? Karena dari pandangan polisi kan sudah, ini kita pandangan dari komunitas motor. Kira-kira efektif atau tidak? Mungkin Dari siapa duluan? Mas Fajar. Mas Fajar. Mas Fajar kali. Kayaknya ngantuk, tambah kopi boleh? Kalau saya sih, menurut saya sih boleh-boleh aja. Soalnya kita ikuti aturan kan, Iya. hukum juga, aturan ini polisian dari itu. Sekiranya positif, bagus, ya kita terima. Jadi kita perlu pemahaman yang bagi dia mengerti, tidak tahu, ya untuk aparat hukum juga aturan-aturan ini harus diterapkan di masyarakat, terutama untuk bikers klub Banggai ini. Oke. Dari Pak Ketua, Iya. Pak Kecap. Kalau saya pribadi menilai bahwa kemungkinan besar program ini memang sudah dicanangkan oleh Satlantas yang se-Indonesia Iya. pusatnya. Jadi memang mereka ini yang saya lihat mereka mengikuti coba era globalisasi, Iya. perkembangan zaman dengan kecanggihan zaman era yang sudah berubah ini ke era digital. Jadi sehingga mungkin kenapa DN itu mau diubah menjadi tilang elektronik tadi Ya. itu kemungkinan akan mempermudah kinerja teman-teman dari Satlantas. Itu yang pertama, mempermudah kinerja teman-teman Satlantas untuk mengatasi pengendara atau Ya. pengguna kendaraan yang memang yang tidak disiplin. Yang kedua itu yang sudah pasti untuk meminimalisir pengguna kendaraan yang tidak disiplin itu, entah pati pajak, entah dia tidak punya SIM, dia tidak pakai helm di jalan segala macam, dan sehingga itu mempermudah kinerja mereka untuk mengurangi pengendara-pengendara yang tidak disiplin. Nah, biar bagaimanapun juga tujuan disiplin itu adalah kan demi kebaikan kita bersama. Iya. Ya. Kalau secretnya Archie ini di mana? Biar orang-orang tahu kan? Ya. Jadi kita tahun 2020 itu Archie terakhir kita di Jole Atas. Di Jole Atas. Yang kemarin itu? Ya, betul, itu. Karena itu kita pindah, kita coba sekarang pindahkan itu di Tayo. Oh, di Di Raja Tayo. Wali, iya. Oh, di situ sekarang. Kira-kira program 1 tahun Archie ini, selama 1 tahun ini apa? Kira-kira program? Mungkin Ya, sudah ada betul. programnya. Betul. Jadi program di tahun 2022 ini kan alhamdulillah kita sudah bisa new normal ya. Iya. Setelah terkungkung oleh PPKM dan Ya, si betul. corona ini. Mungkin banyak program yang Betul. sempat tertunda kan? Jadi selama 2 tahun terakhir ini kita memang tidak banyak aktivitas yang kita bikin di komunitas. Jadi kita hanya bisa kopdar itu lewat Zoom atau lewat Ya. video call, itu kan kita terbatas. Nah, akhirnya kita coba sekarang ini tingkatkan lagi. Yang sempat hilang 2 tahun yang Ya. lalu itu seperti kopdar, kita kumpul. Lalu kita coba agendakan beberapa agenda-agenda di tahun ini 2022. Ya. Nah, itu agenda terdekat ini sih kita coba bikin event yang lumayan lah, mungkin lumayan meriah, Ya. yang lumayan meriah, yang mungkin belum pernah dibuat oleh teman-teman bikers atau klub komunitas lain Oke. di Lubuk Banggai. Nah itu. Tapi kalau untuk di tahun 2023 baru yang lainnya agendanya lain lagi. Oke. Kemarin saya juga sempat bahas tentang leadership dengan salah satu bikers juga yang ada di Kabupaten Banggai. Kira-kira kalau masalah leadership ini di Archie seperti apa? Pandangan tentang leadership. Ya, leadership itu Ya. kan kepemimpinan ya. Iya, karena kan banyak ketua maunya ini, Ya, anggota maunya ini. Kira-kira bagaimana supaya bisa dapat di titik tengah? ya, itu dia. Jadi alhamdulillah luar biasanya Archie Banggai itu yang membuat kita sedikit beda dari komunitas yang lain. Ya. Itu dari segi ya tadi ada sangkut pautnya dengan brotherhood tadi. Ya, Jadi sebenarnya saya sebagai ketua yang terpilih selama 2 periode ini, 4 tahun ini bukan mau saya juga pribadi Ya. gitu, karena ini hasil musyawarah ya teman-teman, hasil pilihannya teman-teman. Nah itu yang coba, ini ada amanah yang harus saya pegang.
jadi sebagai ketua. Nah jadi amanah itu yang coba saya jaga, bagaimana caranya member dari sekian banyak member, 24 member ini isinya beda-beda, ini kepalanya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, lalu keinginan hatinya juga lain-lain ya. Nah jadi yang pertama itu tadi makanya saya sampaikan bagaimana caranya itu kita eratkan dulu brotherhood, nilai persaudaraan itu. Ya. Nah, kenapa brotherhood itu yang diangkat, persaudaraan itu? Nah, persaudaraan itulah yang menjadi tiang kokohnya kami. Jadi keegoan, ego 1, 2, 3 dari tiap member itu bisa diredam karena rasa persaudaraan itu tadi betul. Nah, jadi saya ini cuma hanya label saja ketua sebetulnya. Cuma yang ketok-ketok palu aja. Tapi intinya adalah yang paling utama itu adalah member itu sendiri. Dari member itu sendiri, misalnya contoh seperti ini. Kalau kita touring kemana, alhamdulillah di kota-kota manapun yang kami kunjungi ini, kami tidak pernah mau merepotkan. Ya. Jadi contoh misalnya seandainya kita touring ke Manado, ke Gorontalo, atau ke Toraja yang terbaru itu, yang terakhir kali Toraja, itu kita tidak mau merepotkan tuan rumah. Oke. Jadi kita satu suara. Contoh begini, sudah acara seremonial di kota itu sudah selesai, Ya. maka kita coba voting. Apakah kalian mau jalan-jalan? Apakah kalian mau keliling-keliling? Nah, kita coba ambil voting juga. Kita ambil suara dulu ke teman-teman. Iya, oke, kita jalan. Jadi kita tidak terpaku atau yang hanya ngikut arus saja. Ya. Jadi kita ambil suara. Ayo kita jalan-jalan, ayo kita jalan. Jadi ada ide di situ, ada ide yang bisa kita tuangkan ke semua teman-teman. Biar satu rasa, satu perjalanan itu tadi. Ayo kita jalan-jalan. Acara sudah selesai, berarti kita tidak ada kepentingan yang cukup penting di tempat tersebut, sehingga ayo kita agendakan, kita atur lagi manajemennya tadi itu. Jadi jam sekian, ayo kita start sekarang, kita ke tempat misalnya ke Lolai. Ya. Kita ke apa? Lolai. Negeri Daerah Toraja, ya? Yuk kita berangkat. 1, 2, 3 member berangkat, semua pasti berangkat. Jadi nilai brotherhood itulah yang mengalahkan egonya masing-masing setiap member. Nah itulah kenapa Berarti kuncinya di situ. Iya, di brotherhood. Bukan masalah leadership. Leadership itu hanya yang ketuk palu saja tuh. Ya, betul. Kita cuma yang mengawal saja sebetulnya. Sebenarnya kita semua sama, berdiri sama tinggi, duduk sama sama rata. Nah jadi di sini hanya yang saya coba dengar maunya Mas Fajar seperti apa. Saya dengarkan Sistris maunya seperti apa. Saudara yang ini seperti apa, bro yang ini seperti apa, sebenarnya. Nah itu yang diambil kesimpulan yang kita musyawarahkan, bagaimana kalau semua kita kolaborasi maunya, kita buatkan manajemennya. Oke, dia mau kelola, yang ini mau ke sini, yang ini mau ke sini. Oke, kita buatkan jadwalnya ketiga tempat ini semua rata kena. Oke. Ya. Sekarang terkait tadi kan sudah kita singgung pada itu sama leadership kan. Ini kira-kira ada tidak member-member yang agak sedikit keras kepala, orang Luke bilang tuh pasti ada ya. Kira-kira ada tidak dari sekian member yang pernah buat kasus mungkin, itu cara menanganinya itu seperti apa? Langsung dikeluarkan di SP atau seperti apa? Oh ya. Jadi kalau di Archie sendiri itu kita alhamdulillah tidak ada yang bikin kasus lah. Tidak ada yang bikin kasus, mungkin. Contoh kalau misalkan ada, misalnya kan kalau terjadi kan seperti apa? Tahapannya seperti apa? Ya. Misalnya dia melanggar ADART, contoh melanggar ADART, maka kita akan sampaikan dulu pertama surat peringatan 1, 2, 3, seperti itu. Ya. Nah jika misal seandainya surat peringatan itu tidak digubris, ya maka kita coba lakukan pendekatan persuasif. Oke. Apakah bisa diselesaikan gitu, baik-baik masalah ini, apakah dia masih mau lanjutkan di Archie atau tidak. Jadi itu lempar di forum atau? Tidak di forum, itu kalau persuasif itu kita lakukannya itu di belakang forum. Face to face ya, langsung. Entah kita japri langsung atau telepon langsung ke member tersebut, atau kita datangi ke rumahnya. Itu kita coba tanyakan ada masalah apakah, kenapa bermasalah, kenapa begini, kenapa begitu. Itu kita coba sampaikan. Nah, kita coba bantu berikan solusi terhadap permasalahan dia. Nah, kita kembali lagi nih tuh. Tiap member itu punya latar belakang yang beda-beda, pekerjaan beda-beda, rumah tangga beda-beda, semua beda-beda. Karena warna-warninya member ini, disitulah kita harus bisa sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin untuk menyikapi setiap ego, permasalahan, latar belakang semua teman-teman member itu. Nah itulah yang coba kita sikapi. Kalau dia punya masalah, oke.
Setelah persuasif itu sudah selesai, oh ya saya sudah tidak bisa lagi di Arci. Saya sibuk sekali. Misalnya tidak bisa bayar uang kas, saya tidak bisa ikut datang kopdar lagi. Sudah berapa bulan nggak pernah datang kopdar jeep pun tidak, apalagi kopdar jeep sampai tidak datang. Ya akhirnya setelah persuasif itu mungkin baru kita keluarkan lah itu surat pernyataan bahwa member tersebut telah dikeluarkan oleh Arci Banggai Chapter dengan hormat, kecuali melakukan hal-hal pelanggaran hukum, gitu ya, pelanggaran hukum ya, maka itu kita akan langsung kita coba sebenarnya kalau misalnya ada member yang melakukan kesalahan hukum, kita coba kawal dulu apa sih, kenapa sih dia bisa terlibat dengan kasus hukum, kayak waktu itu ada member di Toilet dia berkelahi karena perempuan, akhirnya dipolisikan segala macam seperti itu, kita juga setelah kita cari tahu, jadi kita tidak langsung menilai, menjudge gitu. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa dia langsung bersalah, pasti ada asal muasal atau sebabnya kenapa dia bisa tersangkut kasus hukum. Nah itulah yang coba kita pelajari, oh tidak, berarti dia masih bisa dengan kita. Kita rangkul, kita bantu untuk selesaikan sama-sama permasalahan dia. Tapi kalau misal seandainya mencuri, fatal. Iya, mencuri yang fatal sekali nih ya. Apalagi mencuri hati seorang ya. Aduh. Bagaimana obatnya? Bahaya. Nah, kalau itu setelah kita coba investigasi, kita selidiki bahwa dia memang kriminal, kriminal, ya kita langsung keluarkan dengan cara tidak terhormat, begitu tuh. Berarti keluar surat pemecatan. Iya. Berarti sejauh ini belum ada yang mengundurkan diri atau dipecat, belum ada yang dipecat. Belum ada, jangan sampai. Jadi ada aturan itu sebagai pedoman untuk anggota mengikutinya. Betul. Oke, sekarang terkait ini program-program dari Polantas, kira-kira dari Arci sudah pernah mengikuti yang program seperti apa dari Polantas? Kalau dari tahun 2017 itu banyak ya, tuh banyak sekali, dari mulai safety riding itu sudah. Yang di sekolah-sekolah bukan? Bukan. Oh bukan ya? Yang di sekolah itu kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018 lupa saya. Nah, 2020 kalau nggak salah yang pernah datang yang terbaru itu. Iya. Edukasi tentang berkendaranya anak sekolah. Nah, kalau Arci itu sudah mulai safety riding yang dari tahun 2018. Itu sudah mulai. Itu programnya Arci sendiri? Bukan, program langsung dari Lantas ya. Tapi kita sama? Ya, kita ikut di program itu, sehingga si Om Kel tadi itu pelopor itu dia dapat bintang safety riding untuk Arci. Nah jadi, dan sebenarnya ada banyak, cuma saya lupa nih tuh, itu banyak sekali program-program yang dilakukan oleh Pak Pasya. Itu kan memang perwakilan untuk PIC Jasa Lantas untuk bikers itu Pak Pasya. Juru kunci dia. Jadi ya memang banyak program-program Satlantas. Ya alhamdulillah kita juga tetap mengikuti arahan dan ikut berpartisipasi. Begitu untuk mendukung. Tadi kayaknya saya kurang puas masalah Kanal Pot ini. Kita kembali ke Kanal Pot. Kakak Pasya nanti datang lagi. Ya kalau Arci sendiri itu kalau touring diperbolehkan memakai tidak? Untuk masalah Kanal Pot. Iya. Kami kalau Arci Banggai Chapter boleh sekali. Karena kami perjalanan keluar kota. Iya betul. Lalu, iya betul, ngurangin sangat. Kakak Pasya juga sudah bilang kalau touring silakan. Ya betul. Jadi tergantung juga nih kota tujuannya ini. Ya, betul. Apakah dia strict terhadap aturan knalpot atau tidak. Ya. Jika strict maka kita coba atur ke teman-teman member ini, kalau bisa si knalpotnya kita pakaikan peredam. Kalau misalnya sangat strict, lepas ganti standar. Tapi kalau misalnya di kota tujuannya itu diperbolehkan gitu ya, aman gitu, ya kita pakai. Kita kan mitra dari Polantas kan? Betul. Seharusnya ini cuma saran, siapa tahu disetujui kan? Mumpung kita bincang-bincang malam hari ini kan? Seharusnya dari pihak Lantas mungkin bisa kasih surat izin pemakaian knalpot ketika kita berada atau mau touring ke luar kota. Boleh. Itu lebih aman kan? Ya, betul. Jadi kalau ditilang dari kota kita sendiri kasih izin. Nah betul. Nah jadi mungkin bisa tutup itu dikolaborasikan. Sebenarnya kan ada surat jalan ya, kalau nggak salah yang diterbitkan oleh Polantas. Nah mungkin hanya masukkan saja nih Pak Pasya, mungkin dari surat jalan entah touring atau apa ya, itu. Harus itu. Mungkin bisa ditambahin sedikit poin ya, diperbolehkan kami dari Satlantas Luk Banggai memperbolehkan mereka dengan agenda touring. Ya, touring ini. Karena kalau di dalam kota sangat bising, alasannya bising. Kalau kita kembali ke aturan harus ada alat ukur. Kira-kira itu yang saya bertanya-tanya sampai sekarang ini. Sampai kapan lu ada ini alat ukurnya kira-kira?
Kalau itu kayak Polandas ya. Kalau kayaknya kalau Aci nggak punya wewenang untuk menjawab itu tuh. Kayaknya harus langsung ke Pak Masya ini. Oke, tadi berbicara leadership tadi kan. Sejauh ini berarti belum ada member yang maksudnya agak sedikit keluar dari aturan yang berlaku di Archie. Sejauh ini belum ada. Kalau dulu ya, dulu itu kan masih Om Kel tadi, Michael Joshua itu yang menjabat sebagai ketua di awal Archie ini. Di tahun pertamanya itu memang polemik itu banyak sekali, banyak kepentingan pribadi, ego yang belum bisa dijaga, benturan-benturan sesama member. Nah itu memang dulu sempat inilah goyang lah, Archie Bangga itu goyang banyak, jadi hampir lebih dari setengah itu keluar dan dikeluarkan karena konflik internal tadi itu. Jadi setelah itu kita coba perbaiki dengan cara yang baru, manajemen yang baru. Alhamdulillah sampai detik ini nggak ada yang aneh-aneh tuh. Oke, mantap berarti. Dari Om Fajar sendiri mungkin ada pesan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai mungkin. Siapa tahu banyak pengalaman ini kan dari luar kan. Mungkin ada pesan untuk masyarakat Kabupaten Banggai yang menonton acara ini. Jadi untuk masyarakat yang telah menonton acara ini, semoga bermanfaat untuk semuanya yang melihat mana yang baik dari sisi baik dan tidak baik, disitulah bisa diterima untuk masyarakat. Cuma itu saja. Oke, dari Sis Tris. Kalau dari saya buat masyarakat Kabupaten Banggai, cuma mau mengajak yang punya motor Aerox aja. Ayo kamu. Mantap. Ada lagi mungkin? Dari Om Kecap ini banyak sekali pengalaman nih kayaknya kita sharing dulu. Untuk masyarakat Kabupaten Banggai, khususnya buat pecinta motor, pengguna motor, kendaraan motor, kalau bisa lebih bijaksana di jalan. Dan saya juga ingin sekali memberi tambahan ke teman-teman komunitas atau khususnya Archie, untuk Archie, teman-teman Archie dan komunitas motor lainnya, kalau bisa ayo kita yuk sama-sama yuk, kita kalau di dalam kota itu kita ajari gitu, kita berikan contoh bagaimana caranya itu safety riding, bagaimana gitu berkendara yang baik, jangan sengit kiri tapi belok kanan, tante-tante banyak keluar lorong langsung keluar ya. Dan bagaimanapun jadi begini, biar bagaimanapun musibah dan bala itu tidak pernah tertulis di tanggal, kita tidak tahu celaka itu kapan. Jadi bagaimana sebaiknya kita sebagai pengendara motor itu harus siap sedia safety riding itu demi keselamatan kita sendiri gitu. Entah helm, harus pakai helm, kita berkendara dengan baik, tidak ugal-ugalan di jalan, tidak laju-laju, seperti itulah. Itu yang paling utama sih, Tum. Jadi ya safety riding diutamain buat masyarakat ini, demi keselamatan bersama. Jadi karena kita ini mitranya Polantas, komunitas motor, jadi alangkah baiknya kita terlebih dahulu mungkin mempraktekkan. Betul. Kita memberi contoh. Betul. Jadi kalau ada anggota atau member yang melanggar, wajib kita tegur. Mungkin ada sanksi ya? Boleh. Suruh Oke. Oh ya, kalau kopdarnya Archie di mana? Saya belum tanya tadi. Oke, kalau kopdar itu kita malam minggu itu di Cafe Kakoi. Itu di mana? Cafe Kakoi itu di belakang mall. Oh, di belakang mall. Itu anggota punya atau? Kebetulan itu masih milik keluarga dari member. Oke. Jadi kita malam minggu biasa di situ kopdar. Untuk kopsan itu bisa tiap hari. Setiap hari itu di Studio Tayo tadi. Tayo Jawari, ya betul. Berarti untuk seminggu itu ada program khusus tidak? Oh tidak ada ya? Cuma kopsan dan kopdar, ya betul. Oke, mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu. Akan membahas mungkin hal-hal yang jauh lebih menarik. Tapi Tum, sebelum ditutup Tum acara Oke, siap. Kan dari tadi nih Ketum ini nanya melulu gitu loh. Kami ini tidak diberi kesempatan untuk nanya ke si pembawa acara ya. Nah, jadi biar asik ya kan. Coba Tum, kenalin lagi ke teman-teman atau para subscriber di channel ini, nama lengkap, status klub gitu kan, status perkawinan atau apa sih. Jadi biar tahu nih se-Indonesia Tum. Aduh, kalau nama saya Dendi Saputra Pario. Motornya Sonic, cuma marganya Pario. Berbeda ya? Saya ganti Dendi Saputra Sonic. Oke, saya
status juga ya? Status masih jomblo. Oh, masih jomblo. Siapa tahu ada itu dia. dari ini yang mau. Jadi ketumnya Sonic ini masih jomblo, buat yang silahkan merapat ke bakso. Kalau profesi saya guru. Wah, mantap. Guru IPA, ilmu pengetahuan asmara, ya. Dan guru PMP, pendidikan mencari pacar. Bagaimana Pak? Boleh. Dokter kayaknya. Boleh. Guru seni budaya. Jadi Siap. daftar kita nanti. Oke. Jadi jabatan saya di Sonic Ketua Umum. Siap. Saya punya cabang juga itu ada di Toili, di Pagimana, Bunta. Jadi sementara merintis di Balut. Member itu 40 tapi ya tidak semua aktif. Yang aktif sekitar 20-an. Oke, tidak ada pertanyaan tambahan lagi tuh atau Mungkin pertanyaan menjebak? Mungkin pertanyaan nanti setelah ini selesai. Oke. Nanti kita akan mungkin ketemu lagi di lain waktu. Kita akan bahas mungkin yang pembahasan yang jauh lebih menarik mungkin. Siap. Jadi ada kebiasaan setelah kita closing, sebelum kita closing ada salam bikers. Oke. Salam bikers itu seperti begini. Ini baru kita buat kapan hari, sebulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman habis dari acara sini ada istilah namanya salam bikers. Boleh kita contohin? Oh, boleh. Boleh. Tapi di kamera ya. Ya. Oke, jadi pembahasan kita malam hari ini cukup sampai di sini karena melihat waktu juga ya. Sudah larut, sudah jam 12 kayaknya. Belum? Belum. Oh, belum. Baru jam 1. Oke, kita akan bertemu lagi di program berikutnya dengan mungkin pembahasan yang jauh lebih menarik lagi dengan teman-teman Archie atau mungkin bisa collab dengan komunitas lain yang ada di Kabupaten Bisa. Banggai. Bisa Mungkin sekali. ada request mau collab dengan siapa? Banyak kalau bisa semuanya tuh Semua ya? dikumpulin tuh. Oke, siap. Perwakilan dari semua bikers. Perwakilan ya? Iya. Siap. Oke, acara kita malam hari ini sudah sampai di sini. Semoga acara ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan edukasi yang baik juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai. Oke? Siap. Selamat malam. Salam Bikers. bikers.